Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang kriteria ataupun jabatan tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS tanpa tes di tahun 2023. Namun sebelum itu, saya mengajak kembali Sobat YouTube sekalian, Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel saya, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baik Sobat YouTube, di sini dikatakan bahwa jabatan tenaga honorer atau non ASN yang diangkat menjadi PNS tanpa tes disampaikan oleh pemerintah. Pada jabatan tenaga honorer ini telah disampaikan melalui RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Adanya RUU ASN tersebut cukup memberikan kabar baik untuk tenaga honorer di tengah rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Perlu diketahui bahwasannya sebelum tanggal 23 November 2023 mendatang, instansi sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan tenaga honorer, yang dimana di lingkungan instansi pemerintah hanya terdapat dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Jadi dikatakan bahwa sebelum tanggal 23 November 2023 ini tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer oleh instansi ataupun daerah-daerah. Jadi yang ada itu hanya ada PNS dan P3K. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa pada aturan rencana penghapusan tenaga honorer itulah pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk penyelesaian permasalahan tenaga honorer. Dengan tidak adanya penerimaan atau perekrutan tenaga honorer, namun pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 dengan adanya rancangan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang. Kemudian seperti salah satunya adalah dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebagaimana yang tercantum dalam RUU ASN pasal 131A ayat 1. Nah, ini adalah rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dimana pada pasal 131A ayat 1 di sini dikatakan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Jadi wajib diangkat menjadi PNS. Ya. Secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini adalah perubahan undang-undang RUU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ya, lanjut, pasal tersebut menjelaskan bahwasanya tenaga honorer PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang telah bekerja terus-menerus dan diangkat dengan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan hingga tanggal 15 Januari 2014. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa rancangan undang-undang ASN pasal 131A ayat 1 menjelaskan seperti ini. Maka bagi non-ASN tersebut wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan usia pensiun.
Ya, seperti yang tertuang dalam pasal 131A dalam rancangan Undang-Undang ASN. Kemudian, selain memperhatikan usia pensiun, bidang jabatan tenaga honorer juga turut menjadi faktor penentu non-ASN diangkat atau tidaknya menjadi PNS. Terdapat daftar jabatan tenaga honorer yang telah disebutkan melalui rancangan Undang-Undang ASN tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah di bidang pendidikan. Yakni terdapat penjaga sekolah, tata usaha sekolah, dan guru-guru mata pelajaran. Ini yang pertama. Kemudian jabatan yang diangkat menjadi PNS yang kedua itu di bidang kesehatan. Itu ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, teknisi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bidang administrasi dan teknis lainnya. Itu ada penyusunan program evaluasi dan laporan, verifikator keuangan, penata laporan keuangan, penata komputer, operator komputer, dan lain-lain. Kemudian yang bagian keempat adalah bidang penyuluh. Ini di bagian pertanian, yaitu tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas, tenaga bantu pengendali organisme pengganggu, penyuluh pertanian, penyuluh perindak, penyuluh koperasi UKM, penyuluh lapangan keluarga berencana, dan sebagainya. Jadi ada 4 jabatan honorer yang akan diangkat menjadi PNS ataupun P3K di tahun 2023 ini, yakni di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang administrasi dan teknis lain. Kemudian yang keempat itu bidang penyuluh. Baik sobat YouTube, mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Namun saya mengajak kembali sobat YouTube sekalian, Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel saya, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat.